Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang agung, Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia, Tuhan kita adalah Tuhan yang kita sembah. Puji nama Tuhan. Dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, saya yakin dan percaya sebagai orang yang beriman di tengah-tengah dunia saat ini, dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan setiap pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan. Ya. Pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, bersama dengan murid-muridnya, 500 orang melihat penampakan Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi dia berkata, menyediakan tempat bagi saya dan saudara sekalian. Kita adalah murid-muridnya. Dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membagikan kepada kita kebenaran firman Tuhan yang terambil Injil Lukas pasal 24 ayat 48 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 48 sampai 53. Alkitab memberikan judul adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat yang ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, sebagian percaya maknanya di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Tapi tema atau topik kecil yang saya ambil adalah makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Makna kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Puji nama Tuhan. Ya, kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan suatu perayaan yang mengembirakan bagi umat Nasrani, karena dengan Yesus naik ke surga memberi bukti yang secara konkret atau secara nyata bahwa masih ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Selain itu, naiknya Yesus Kristus ke surga adalah bukti bahwa dia yang datang dari surga telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan setia, dan kemudian dia kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan memiliki otoritas penuh terhadap kehidupan. Kita sebagai umat Nasrani juga harus percaya bahwa kenaikan Yesus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umat-umatnya, bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian, atau bagi orang percaya di kemudian hari. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6 yaitu berbicara tentang tujuan dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Secara khusus ialah mengajar umatnya untuk memberitakan apa yang telah dia ajarkan kepada saya dan saudara, atau kepada murid-muridnya pada saat itu, ke semua orang dimanapun dan kapanpun sampai ke ujung bumi. Di mana pesan ini merupakan pesan yang dia sampaikan kepada atau sebelum dia terangkat ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tujuan dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga secara khusus ialah mengajar umatnya atau saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memberitakan
atau menyampaikan apa yang telah dia ajarkan ke semua atau kepada saya dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Itulah artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, menjadi saksi, pergilah dan beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana atau apa maknanya tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Kita harus melihat. Yang pertama, maknanya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, atau kita sebagai orang percaya, yang pertama adalah Yesus merupakan utusan Allah Bapa di surga. Itu makna yang pertama. Dengan naiknya Yesus ke surga, memberikan bukti kepada dunia, khususnya umatnya, bahwa ia adalah utusan dari surga dan kembali ke surga setelah menyelesaikan tugas-tugasnya. Makna yang kedua yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita pelajari adalah menyediakan tempat kekal bagi umatnya atau bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau kita sebagai orang percaya. Kita semua harus menyadari bahwa bumi tempat di kita tinggal adalah tempat sementara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sehingga Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga, yang perlu kita pahami makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah memberikan penghiburan dari Roh Kudus. Saat Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murid-muridnya pada saat itu bersembunyi dan berdoa karena takut dengan ahli Taurat. Dan seperti yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya, kepada saya dan saudara sekalian, bahwa akan ada penghiburan dari Roh Kudus yang akan membaptiskan dengan api. Saat mereka menerima urapan dari Roh Kudus, yaitu pada murid mendapatkan kuasa untuk bangkit dari kekuatan, dari ketakutan, berbicara tentang keberanian, dan berbicara dalam bahasa lain-lain. Itu yang harus kita perlu perhatikan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, memberikan kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang penghiburan dari Roh Kudus. Makna yang keempat yang perlu kita pelajari atau yang perlu kita perhatikan adalah menjadi perantaraan antara manusia dan Allah Bapa. Apa yang menjadi perantaraannya? Kita adalah manusia yang memiliki dosa, keturunan dari satunya manusia, yaitu Adam. Tapi karena kesetiaan satu orang ini, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, kita manusia memperoleh yang namanya kasih karunia, sehingga kita yang harusnya tidak layak di hadapan Bapa, dijanjikannya layak karena darah Yesus. Kita harus layak dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa maknanya lagi tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang percaya atau semua orang percaya? Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang telah terangkan di atas, seperti yang telah saya terangkan di atas, bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah bukti secara nyata, yaitu adalah adanya kehidupan setelah kematian, sehingga hal ini memberikan penjelasan secara detail bahwa segala yang ada di bumi hanya bersifat sementara. Jadi kenaikan Yesus Kristus ke surga mengajarkan kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, untuk tidak hidup dalam kenikmatan duniawi saja, tetapi lebih memperhatikan kehidupan spiritual, keimanan kita, respon kita kepada Tuhan. Saat ini banyak kasus, atau banyak yang terjadi di Indonesia ini, korupsi, tambah lagi coronavirus 2019 dan lain sebagainya, yaitu mengenai penyalahgunaan hal-hal yang lain seperti narkoba, narkotika, dan lain sebagainya. Jika seseorang hidup seimbang antara jasmani dan rohani, yaitu hal seperti ini tidak akan terjadi, karena semua atau agama beberapa yang ada di dunia ini pun mengajarkan kalau mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah perbuatan dosa.
Dan orang berdosa pada akhirnya masuk ke tempat penyiksaan atau neraka. Kekal itu neraka. Itu kehidupan orang yang melakukan perbuatan dosa. Tapi bukti menunjukkan masih ada yang namanya penyalahgunaan dana atau hal-hal yang lain seperti narkoba dan korupsi, ya, yaitu adalah melakukan tindakan seperti atau menyadari bahwa ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Maka dari itu melalui perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga dapat selalu mengingatkan kepada umat Kristiani, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada orang percaya untuk terus bersekutu dengan Tuhan, untuk terus memprioritaskan di kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau kehidupan orang percaya sesuai dengan kepercayaan kita atau keyakinan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu maknanya lagi Bapak Ibu yang terus kita perhatikan atau yang perlu kita pelajari, atau dampak dari kenaikan Tuhan Yesus itu, ya, ketika dia naik ke surga, bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan, ya, ini harus kita mengetahui bahwa Yesus sebelum terangkat ke surga berpesan kepada murid-muridnya, yaitu kepada saya dan saudara sekalian, untuk tetap tinggal di Yerusalem, ya, karena dia akan mengirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus. Kita harus tinggal bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan saat mereka menerima Roh Kudus, atau saat kita menerima Roh Kudus, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyatakan bahwa juru selamat itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang Alkitab, tentang isi hatinya Tuhan, yang telah yang kita dapat sampai ke ujung bumi, yaitu firman Tuhan, suaranya Tuhan. Sehingga sampai saat ini kita sebagai orang percaya, ya, ketika kita di bumi, kita harus melakukan atau mengajarkan hal-hal yang baik tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan urapan Roh Kudus, ya, memberikan keberanian kepada saya dan saudara sekalian untuk menyampaikan di daerah, di pelosok, di kota, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita harus perhatikan. Atau di pulau-pulau terpencil sekalian, untuk menyatakan bahwa juru selamat hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dampaknya bagi kita sebagai orang percaya, sebagai Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga memberikan bukti atau secara nyata bagi setiap umat atau kehidupan Bapak Ibu Saudara saya sekalian, ya, tentang kenaikan, ya, Tuhan Yesus Kristus memberikan hidup yang baru kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, semua agama di dunia ini pun menyadari bahwa bumi tempat tinggal kita hanyalah tempat sementara. Suatu saat semua manusia juga akan meninggalkan dunia ini dan menghadap atau bersama dengan Tuhan. Itu yang perlu kita harus perhatikan, Bapak Ibu terkasih, tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga ini. Kita harus menyiapkan hati kita bahwa kita layak untuk bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita layak bahwa kita menerima Roh Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang perlu kita harus pelajari, yang perlu kita perhatikan tentang makna kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, memberikan, ya, atau menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Lalu dengan demikian makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah ia pergi menyediakan tempat
saya dan saudara. Dengan kenaikannya ke surga, ia sedang memberikan kesempatan waktu untuk kita belajar menjadi orang percaya yang taat kepada kehendak-Nya, menjadi saksinya, menyatakan terangnya, menjadi garam yang ajaib. Dan dengan kenaikannya pula pun menandakan ia pasti akan datang kembali ke surga atau segera. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali dengan didapatinya hidup kita dan keadaan kudus, taat terhadap kehendaknya dan tidak bercacat telah di hadapannya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 berkata, karena kamu tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan.